Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Bedah Editorial Media Indonesia dan langsung saja kita sapa penelpon pertama pagi ini ada Bapak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Nugro, selamat pagi Bung Suhadi. Selamat pagi. Saya masih ingat kata-kata Adam Malik. Korupsi sudah jadi budaya bangsa, mengerikan. Korupsi itu apa sih? Itu kecurangan, mencuri, menggerogoti milik umum atau milik negara untuk kepentingan pribadi. Yang terutama memang korupsi uang, karena inilah sumber dosa katanya. Tetapi masih ada juga korupsi yang lebih berbahaya, korupsi hukum, korupsi kekuasaan, korupsi informasi. Sehingga inilah yang membuat jadi budaya. Nah, saya masih ingat teman saya Gus Dur. Ketika dia jadi presiden, saya kaget. Dia membubarkan DPR. Dan dia ingin membubarkan Doksos dan Depak. Wah, reaksinya keras, marah semua. Saya tanya, karena saya pribadi bisa ketemu dia. Gus, kenapa sih mau membubarkan departemen itu? Jawabnya enteng. Itu sarang koruptor. Loh, sudah tahu itu. Nah, sekarang baru mulai terbukti. Tapi sebenarnya kalau jujur ini tahu, bukan berarti orang di Depak, Deksos itu korup semua. Tapi pentolannya, pimpinannya, sebab busuknya itu di kepala. Nah, inilah yang barangkali reaksi kita perlu pikirkan. Kalau betul tokoh NU, tokoh agama besar membubarkan Depak, barangkali reaksinya ya begitu. Tapi coba yang ngomong itu bukan Gus Dur, waduh bisa mati gue orang yang ngomong itu. Karena Depak ini agama suci katanya. Tetapi memang harus begitu terjadi, kemurtatan. Kitab suci berkata, Baik. menegur orang. Ya baik, terima kasih Pak Nugroho sudah kita tangkap maksudnya. Kita beralih ke penelpon berikutnya Pak Syahri di Banjarmasin. Pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak Suhardi. Selamat pagi. Iya, silakan Pak. Walaupun terlambat nih, saya ucapkan selamat buat Metro yang ke-11, Pak ya. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Jadi begini ya, melihat dari survei ini, keberhentian agama, tenaga kerja, kemudian koperasi dan UKM, benar orang-orang yang mencokol kepimpinan ini orang partai semua. Tapi kalau tenaga kerja dan koperasi ini mending Pak. Yang saya prihatin sekali yang paling miris adalah Departemen Agama. Agama ini merupakan contoh daripada departemen lainnya. Beberapa kali survei waktu zaman baru-baru reformasi juga tetap bercokol Departemen Agama. Yang terbaru Departemen Agama lagi. Dulu Departemen Pendidikan Kebudayaan masuk, sekarang sudah menghilang Pak ya. Agak mengurang mungkin, saya tidak tahu nih. Tapi yang paling sudah eksis Departemen Agama. Nah, sudah saya katakan bahwa dulu pernah saya singgung agama jangan-jangan dibawa berpolitik. Tapi nyatanya sejak era Soekarno sampai Soeharto tidak pernah pimpinan partai menduduki departemen ini. Tapi sekarang ada. Nah inilah karena ada bergening politik waktu dukungan pencapresan kemarin sehingga SBY luar biasa. Kenapa sampai tidak meresapel Menteri Agama ini begitu? Oke. Inilah. Mungkin saran dari Pak Syahri untuk perbaikan ke depan. Kita harus segera Kementerian Agama di daerah-daerah itu dimutasi Pak. Karena di sini dimutasi segera mungkin orang-orang yang di daerah, karena kelamaan saya lihat di daerah Kalimantan Selatan ini orang-orang gitu-gitu aja Pak. Mutasi ke daerah-daerah lain dan daerah lain masuk sini begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahri. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Pak Sudarto di Padang. Selamat pagi Pak Sudarto. Selamat pagi Mbak, saya sudah sekian 100 kali, mungkin baru kali ini saya bisa nelpon. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke Metro TV dulu. Ya, terima kasih. Saya ingin berawal dari adagium. Katanya hukum itu rusak oleh orang hukum. Agama itu rusak oleh orang pinter berkotak-atik bahasa-bahasa agama. Kemudian Gus Dur ingin membubarkan Kementerian Agama, memang argumennya logis bahwa di situ sarang koruptor. Oleh karena itu saran saya pertama adalah Kementerian Agama harus dibubarkan. Selain alasan sarang koruptor, juga yang kedua cenderung menjadikan agama sebagai alat perselingkuhan dengan kekuasaan politik. Yang kedua, agama sendiri sudah organisasi atau organized religion, tetapi kemudian ini sudah diorganisasikan di kementerian. Yang terjadi justru
menimbang agama juga sangat tidak adil, diwarnai oleh agama-agama yang mayoritas. Saya orang NU tapi sangat kecewa karena Kementerian Agama biasanya diisi oleh orang NU yang itu juga ternyata sarang koruptor. Ini juga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu saran saya yang terpenting adalah harus dibubarkan Kementerian Agama kalau ingin selamat. Untuk kementerian yang lain saya ingin menyebutkan bahwa saya ingin menunjuk saya Bapak Surya Dharma Ali itu dulu di Kementerian Koperasi juga loh. Itu jadi ada persoalan kalau seperti itu kan. Dua kementerian yang pernah diduduki kedua-duanya sarang koruptor ini juga jadi persoalan. Oleh karena itu kuncinya adalah orang partai jangan lagi masuk di kementerian yang strategis. Kalau diletakkan ya kementerian-kementerian yang kering-kering kerontang saja kan. Oke, baik, terima kasih Pak Sudarto di Padang. Kita beralih ke penelpon berikutnya Pak Imran dari Bekasi. Selamat pagi Pak. Pagi Metro. Selamat pagi. Pak Tadi, Pak Nida. Iya Pak, silakan. Ya, ini kita agak memang tidak mengagetkan kalau Departemen Agama karena sudah abadi dari dulu asal mesti Departemen Agama itu tidak pernah beres. Dulu kalau ada orang yang sampaikan seolah-olah ya mengarang-arang. Padahal itu kita tahu dari tahun ke tahun ada urusan haji. Itu sudah mahal, urusannya tidak pernah beres. Itu kan di sana yang kebanyakan orang yang dari kampung, dari desa-desa lah yang notabene mengumpulkan uang untuk naik haji tapi tidak pernah beres karena dikorupsi oleh Departemen Agama. Nah ini, oleh karena itu saya sepakat Departemen Agama ini mungkin perlu cari orang yang tepat untuk memimpin, tapi yang jelas jangan partai politik. Kemudian kenapa? Kita lihat hampir semua departemen yang tadi Departemen Tenaga Kerja yang notabene juga mengurus rakyat. Departemen yang mengurus rakyat ini seharusnya jangan orang-orang dari partai politik. Karena nggak pernah beres, karena mereka sebenarnya bukan profesional, tapi mereka orang-orang yang amatir karena partainya. Jadi dalam rangka negosiasi, jadilah mereka orang-orang pimpinan kan gitu. Kemudian yang aneh lagi, ini kita sangat berharap pada Pak Busro, jangan tong-kosong nyari bunyinya, ambil tindakan secepatnya. Jadi jangan, apalagi ini sudah jelas hasil survei integritas. Jadi dari kementerian itu laporkan dan ambil tindakan. Jangan nanti Pak Busro di mana-mana ngomong tapi tidak pelayanan tindakannya itu kok adem ayem aja begitu. Memang ditangkap dari daerah, dari beberapa daerah. Kemudian bagaimana dengan penegak hukum yang lain? Kita lihat tiap sehari ada penangkapan kan. Apakah dari kejaksaan, hampir semua penegak hukum deh yang nggak beres. Oleh karena itu bereskan semuanya, dan khususnya untuk Departemen Agama sangat berharap ada penyegaran pengurusan sehingga rakyat tidak dibingungkan dan orang khususnya kepada orang yang naik haji itu bisa puas karena itu di situ sarang koruptor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imran dari Bekasi. Ya, pemirsa, kami nanti masih akan membahas di segmen selanjutnya untuk membahas penelpon-penelpon ini dan kami juga masih terus menantikan partisipasi Anda. Tetaplah bersama kami.